Hanya ibu diajak untuk berzina. Iya. Apakah sempat ibu dilecehkan pada saat itu? Sempat. Baik, itu kan anggota DPRK Aceh Singkil dari partai apa, Pak? Kita langkah berikutnya kita akan buat laporan juga ke Polda Aceh terhadap masalah Om tadi. Jadi ibu berusaha mendapatkan keadilan. Apa harapan ibu sebagai seorang perempuan yang kami lihat bahwa ibu teraniaya dalam hal ini? Silakan, Bu. Ya, harapan saya ya semoga lah ini bisa terungkap dan bisa mengakui semua kesalahan kepada saya. Ya namanya saya statusnya janda, Pak. Saya tuh tidak bekerja, saya tuh punya anak 3 gitu. Jadi karena saya diiming-iming seperti itu, saya lemah, Pak. Mengingat anak saya yang di rumah. Dugaan pemerkosaan di Aceh Singkil, publik menanti kebenaran dan sikap tegas pihak berwenang. Aceh Singkil, 22 November tahun 2024, seorang perempuan berinisial PR, warga Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, dipanggil oleh Kepolisian Resor Aceh Singkil untuk memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana pemerkosaan. Pemanggilan tersebut didasarkan pada laporan polisi nomor R/LI /09 /bulan 11 tahun 2024 yang diterbitkan pada tanggal 22 bulan November tahun 2024. Kasus ini semakin menarik perhatian publik setelah beredar rumor bahwa terduga pelaku adalah salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil yang diketahui berasal dari salah satu partai politik nasional terkuat di negeri ini. Meskipun demikian, hingga kini semua informasi tersebut masih sebatas dugaan yang harus diperjelas melalui proses hukum. Dalam surat resmi pemanggilan kepolisian, tertulis bahwa pemanggilan terhadap PR sebagai saksi terkait penyelidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kanun Aceh nomor 2014 tentang hukum jinayat. Bapak ini siapa sebenarnya di sini, Pak? Saya kuasa hukum daripada. Iya, Bapak nggak ada niat menghalangi wartawan. Oh tidak. Karena ini kan tiba-tiba nanti ini kan kurang sopan juga karena kita tiba-tiba datang ke DPR. Itu yang saya. Kalau untuk menghalangi enggak. Katanya kita pengacara tidak menghalangi. Pak, tadi kan kami kejar dari Polres tuh. Polres, ya. Apa yang terjadi di Polres, Pak? Karena di Polres kemarin itu ada panggilan untuk surat undangan. Surat undangan untuk permasalahan verifikasi untuk masalah pelecehan halwat, pelecehan dan pemerkosaan. Pelecehan, Pak ya? Iya, pelecehan. Baik. Terhadap klien saya. Ibu dipaksa, ibu dilecehkan, ibu menolak pada saat itu. Iya, awalnya menolak. Baik. Habis itu karena dia bilang saya menolak, saya nggak mau, takut ditangkap. Habis itu dia bilang, oh saya DPR, nggak usah takut, nanti kalau ketangkap saya akan bertanggung jawab. Tapi setelah kami tertangkap, rupanya dia lari duluan. Apa yang terjadi sebenarnya? Itu kalau nggak salah tanggal berapa itu, Bu, kejadian itu, Bu? Hari Jumat di tanggal 2 November. Apa yang terjadi di situ? Mengajak saya melakukan perzinahan. Mengajak ibu melakukan perzinahan. Iya. Pak seorang DPR Kabupaten Aceh Singkil. Anggota DPRK? Iya, dia yang bilang sendiri. Dari partai apa, Bu? Nggak tahu partai. Baik. Jadi dia apa yang dia buat sama ibu? Maksud tindakan apa? Pemerkosaan atau? Tidak, dia hanya mengajak saya melakukan perzinahan. Pelecehan. Dan ibu mau pada saat itu? Awalnya saya menolak karena dia memaksa dan merayu saya ingin mengasih uang 1 juta. Oh, jadi dia ngajak ibu berzina, habis itu ibu dikasih uang 1 juta? Iya, saya ditawarkan uang 1 juta. Jadi karena saya berpikir, Pak, saya seorang janda, saya beranak 3, saya ingin menghidupi anak saya, Pak. Di situ iman saya lemah, Pak. Di situ saya nggak berpikir panjang, saya mau diajak dia. Ya udah. Jadi ceritanya ibu diajak untuk berzina. Iya. Apakah sempat ibu dilecehkan pada saat itu? Sempat. Baik. Masalah halwat ini kan dalam undang-undang pun ini memang harus tertutup, ya kan? Tapi sudah wartawan tanya, kita tidak masalah juga dengan hal ini. Dan kami sudah penuhi panggilan dari pihak Polres Aceh Singkil. Untuk itu nanti pihak Aceh Singkil lah yang menerangkan bagaimana langkah itu apa dan mana itu Aceh Singkil. Saya sudah mendampingi klien saya di sini dan kami untuk mencari keadilan juga, apa benar di sini sudah masuk surat itu tapi klien saya tidak benar. Tapi kasus ini karena klien saya sudah menciptakan ke saya, itu benar adanya.
Nah, di sini ada perdamaian, dibilang. Perdamaian itu menurut klien saya itu perdamaian yang dipaksakan. Nah, itu ceritanya. Ada semacam manipulasi, Pak ya? Ya, hampir seperti itulah. Artinya terkesan bahwa ini dimanfaatkan Dimanfaatkan. secara fisik ya. Iya. Kemudian dikasih iming-iming lagi dan bisa dirugikan. Jadi Nah, kita sudah lakukan. Ini apa kan rencana sudah kita lakukan, laporkan ke Polda Aceh. Sudah. Karena ini ada LI, karena nggak mungkin dua-duanya ada, kita penuhi dulu di Polres Aceh Singkil. Dan ini nanti kami berdiskusi dulu dengan tim pengacara, apa kita buat laporan lagi ke Polda Aceh, nanti tunggu nanti kami akan bedah dulu dengan permasalahan ini. Iya. Di sini ada yang namanya ada serangkaian perbuatan jahat terhadap klien kami. Yang dilakukan ini menurut dugaan kami di sini ada oknum-oknum pengacara juga di sini untuk hal ini. Nah, kita nggak tahu nih kan. Ini kan menurut apa serangkaian itu. Serangkaian itu yang sudah diceritakan kami ini ada apa ya namanya? Kita bilang serangkaian jahat lah. Kalaupun itu terjadi, ini memang dalam paksaan. Dalam paksaan dan tekanan itu terjadilah hal ini. Ya kita berharap ya pihak yang tadi yang melakukan ini harus bertanggung jawab juga dengan terhadap klien kami. Sekarang klien kami ini di kampungnya ini sudah luar biasa dikucilkan oleh masyarakat dengan masalah yang beredar surat kemarin itu. Apakah Bapak memang merasa bahwa adalah korban dari sebuah kekuasaan yang dimiliki oleh seorang anggota partai, Pak? Begini, ini kan menurut analisa kami. Menurut analisa kami itu memang besar, kuat sekali dengan hal itu. Karena di sini kan ada tekanan. Dan sini kan ada cerita lagi. Dia menyatakan dia DPR, dia menyatakan itu dia kasih uang. Kan ini tekanan kuat yang ini. Dan kita kasus ini kan tiba-tiba mencuap. Nah, ini ada apa di sini? Kita nggak tahu, tapi yang intinya kasus ini ada politik yang sangat kuat terhadap hal ini. Dan tapi klien saya ini benar memang itu yang terzalimi dengan hal ini. Apakah memang ada pengancaman, Bu? Ada. Pengancaman dalam bentuk tidak boleh melaporkan ke polisi Iya. gitu. Dan ternyata sudah dilaporkan ke Polda ya, Pak ya? Iya, benar. Karena kemarin dari pengakuan klien saya, dia ada mengancam. Dia bilang nggak usah pergi. Saya tanya dari siapa? Nah, adalah oknum-oknum pengacara yang mengatakan jangan pergi. Nah, ini bilang jangan, kita harus datang ke Polres Aceh Singkil. Maksudnya jangan pergi kemana, Pak? Jangan pergi ke jangan penuhi undangan Polres Aceh Singkil. Oh, undangan Polres Aceh Singkil ada berikan undangan. Ada. Tapi sudah dilaporkan ke Polda Aceh sebelumnya, Pak. Enggak, karena ini ada laporan LI, kita penuhi LI dulu. Baik. Laporan polisi dulu. Baik. Nanti baru kami bedah dulu, nanti baru kita buat laporan lain di sana. Ya, tapi kalau menurut saya lihat tadi ini bisa ditingkatkan kadang statusnya. Karena klien saya ini kan memang sudah trauma dengan hal ini. Karena kebetulan ini dia langsung ke Banda Aceh kemarin. Dia bersama dengan kami dari Banda Aceh ke Singkil. Karena memang trauma ini rencana kita akan laporkan juga ke perlindungan saksi dan korban nanti. Dan kita akan laporkan juga ke Komnas HAM dengan hal ini. Jadi kalau ini kan kami dari media, kalau ini kami viralkan di media, itu bersedia ya? Jadi wajah Ibu tetap Boleh. kami blur. Boleh ya? Boleh Ya Pak pengacara ya? Boleh. Baik. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Menyikapi kasus ini, tim hukum yang terdiri dari 3 pengacara senior telah resmi mendampingi PR dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Mereka adalah Muzakir R, Sarjana Hukum Tim Kantor Hukum Commerce Law, Rini Santia, Sarjana Hukum, dan Nasruddin, Sarjana Hukum. Dalam pernyataannya, Muzakir R, Sarjana Hukum, menegaskan bahwa mereka akan berjuang sepenuhnya untuk membela hak-hak klien mereka dan memastikan keadilan tertegak tanpa pengecualian. Kasus ini bukan hanya soal hak klien kami, tetapi ini soal martabat keadilan bagi setiap warga negara, terutama perempuan yang kerap menjadi korban dalam kasus-kasus seperti ini. Hukum harus berdiri tegak tanpa memandang status atau jabatan siapapun. Kami berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Ujar Muzakir R, Sarjana Hukum dalam pernyataannya. Hingga saat berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari Kepolisian Resor Aceh Singkil terkait perkembangan kasus ini. Langkah hati-hati yang ditempuh oleh pihak kepolisian dinilai tepat untuk memastikan semua informasi yang beredar benar-benar berdasarkan bukti dan fakta yang sah. Namun demikian, publik terus menanti kepastian kasus ini dan mengajukan pertanyaan yang sangat mendalam. Apakah pimpinan pusat Partai Nasional tersebut akan berani bersikap tegas jika kadernya terbukti benar melakukan tindak pidana ini?
Akankah keadilan benar-benar berdiri tanpa pengecualian? Kejelasan kasus ini bukan hanya ujian bagi kepolisian, tetapi juga bagi partai politik nasional tersebut, yang saat ini sedang menjadi sorotan publik. Jika benar terbukti, langkah tegas harus diambil untuk memastikan bahwa hukum tidak tepihi jalan di negeri ini dan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Muhammad melaporkan untuk Singkil Video.